Nah, bagaimana lu bisa tahu kalau itu hoax atau nggak hoax, dan bagaimana lu memfilter informasi yang sedemikian banyak? Itu menjadi hal yang Bagaimana lu memandang hal itu? Apakah ada kekhawatiran tentang pemilu? terkait dengan hasil akhir pemilu ya. Harapan lu tentang pilkada tahun ini gimana? Ya harapan gue untuk pilkada, Pemilu yang ideal itu kayak gimana? pemilu yang ideal, kita sebagai mahasiswa mungkin Halo teman pemilih, selamat pagi. Kembali lagi bersama podcast KPU. Kali ini podcast edisi spesial Pemilih Muda. Perkenalkan, saya Zahrio Herlanda Katigo dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Mungkin biar lebih santai, pagi ini kita akan dengan bahasa yang agak santai aja ya. Perkenalkan, ada teman gue di sini. Siapa namanya? Boleh perkenalan? kenalin, nama gue Ahmad Husni, biasa dipanggil Husni. Gue mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gue jurusan dari ilmu politik, sekarang semester 6. Oke, nah jadi teman-teman, kita nih podcastnya akan diambil alih oleh kita nih ya sebagai mahasiswa, tentang kita bakal ngobrolin soal pemilu kemarin. Oke, sekarang udah semester 6 nih bro, kesibukan lo apa kalau boleh tahu? Selain kuliah ya. Ya kalau kesibukan gue semester 6 ini ya, mungkin kan itu kan semester yang cukup sudah lumayan cukup tua lah ya kalau di kampus semester 6 itu kan. Iya. Ya selain kuliah, selain belajar di kelas, kesibukan gue ya sebagai mana gue dari fakultas ranahnya ilmu sosial gitu kan. Ya gue sibuk berorganisasi di kampus, di luar maupun di dalam, karena dasarnya gitu kenapa gue harus berorganisasi, karena berbeda dengan mungkin kalau misalnya di fakultas ataupun jurusan lain gitu, misalnya kayak kedokteran ataupun saintek dan lain sebagainya. Mereka kan punya labnya masing-masing gitu, mempraktekkan apa yang mereka pelajarin di kelas. Nah kalau di gue sendiri di fakultas gue kan ilmu sosial, yang mana itu kan tidak ada labnya gitu. Jadi labnya itu di mana gitu? Labnya itu adalah di masyarakat, langsung di organisasi, langsung mengimplementasikan apa yang didapat di dalam kelas itu langsung kepada praktek, turun terjun kepada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi gue sibuknya ya praktek aja, karena mungkin sudah banyak teori yang gue dapat, tinggal bagaimana gue melakukan implementasinya aja gitu. Jadi gue banyak kesibuknya di organisasi, ya ikut-ikut diskusi dan lain sebagainya aja sih sebenarnya. Oke. Berarti kalau dari ilmu politik itu pembahasannya bukan secara teoritis, tapi juga ada yang langsung terjun ke publik juga, ke masyarakat juga. Berarti nggak hanya kayak teori-teorinya aja. Ya tentu kalau misalnya di ilmu politik, tentu kita selain dibekali oleh pemahaman tentang teori politik, tentu juga kita harus mampu gitu mempraktekannya. Nah nyatanya tapi kan kadangkala praktek yang di lapangan itu juga tidak sejalan gitu dengan teori-teori yang sudah diajari kelas. Jadi teori itu menjadi acuan landasan kita dalam berpikir ataupun dalam bergerak aja sebenarnya. Cuman nanti bagaimana di lapangan ataupun di masyarakat, itu balik lagi kepada pemahaman kita, sejauh mana kita memahami itu nilai politik, sejauh mana kita memahami tentang etika bermasyarakat, etika berpolitik gitu. Sehingga anak-anak politik itu atau mahasiswa ilmu politik itu ya dituntut untuk bagaimana dia mampu mencerdaskan atau mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam yang mungkin cukup asing ataupun banyak yang menganggap politik itu kan kadang kala dianggap sebagai satu hal yang kotor dan lain sebagainya gitu. Mungkin nah itu tugas-tugas mahasiswa ilmu politik ataupun tugas mahasiswa secara keseluruhan ya, jadi jangan mahasiswa politik aja gitu. Itu mampu menjadi penjembatan antara pengetahuan yang kita dapat di kampus kepada masyarakat yang awam gitu, sehingga kecerdasan berbangsa, kecerdasan berpolitik itu dapat tercapai di tengah-tengah masyarakat kita. Oh, berarti juga sekaligus mahasiswa ilmu politik ini jadi agent of change, mengedukasi
masyarakat terkait dengan politik. Berarti bentuk implementasinya ke masyarakat seperti itu. Ya betul. Oke. Itu salah satu tugas utamanya ya menurut gue sebagai mahasiswa untuk mentransfer ilmu atau memberikan implementasi kepada masyarakat. Jangan berbicara jauh anak politik ya harus berpartai ya kan, harus menjadi tim ses, menjadi tim pemenangan salah satu calon dan ataupun caleg gitu. Jangan jauh-jauh berbicara ke sana, tapi coba kita fokus kepada bagaimana tentang pemahaman masyarakat secara umum dulu gitu. Oke, nah kalau kemarin pemilu, kalau kita baca-baca di media sosial, di Google juga kan banyak tuh kanal-kanal berita yang ngejelasin kalau pemilu kali ini tuh didominasi oleh Gen Z atau pemilih awal, pemilih pemula. Nah, lo sebagai mahasiswa ilmu politik kemarin banyak ngobrol-ngobrol nggak nih sama atau edukasi nggak nih ke Gen Z terkait dengan pemilu kali ini? Ya kalau ngeliat pemilu yang kemarin ya cukup menarik gitu kan, yang mana mayoritas pemilih pemilu pada tahun ini kan banyak maksud adalah pemilih pemuda gitu, pemilih muda semua kan. Bagaimana kaum muda, kaum Gen Z, milenial dan sebagainya itu menjadi basis pemilih pada 2024 ini. Tentunya menjadi sangat menarik. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi publik yang melibatkan anak-anak muda, apalagi khususnya banyak juga anak-anak muda itu yang menjadi pemilih perdananya mereka gitu, menjadi pemilih pemulanya mereka, sehingga dalam diskusi mungkin dalam kajian-kajian tertentu itu bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman khususnya anak-anak yang baru dapat KTP, baru bisa nyoblos itu kan, untuk mendasari pilihan mereka dengan berbagai aspek, dengan berbagai landasan-landasan pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang diterima itu dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi basis mereka untuk melabuhkan hak suaranya kepada siapa gitu. Jadi jangan sampai pemilih-pemilih pemuda itu menjadi pemilih-pemilih yang seperti domba tidak punya tuannya gitu, kehilangan arah, mereka gelap, mereka hanya mengikuti instruktif dan lain sebagainya. Tapi jadilah pemilih-pemilih muda yang mampu mengkritisi gitu setiap visi, misi, program kerja dan lain sebagainya. Kemarin makanya beberapa kali gitu kan di kampus, di organisasi juga banyak diskusi yang melibatkan anak-anak muda gitu, yang mereka itu adalah melakukan pemilihan pertamanya di 2024 kemarin. Ya mungkin itu kemarin yang mungkin menjadi salah satu kegiatan ya mungkin sebagai anak mahasiswa ilmu politik, dan juga seharusnya mungkin nggak politik aja mahasiswa yang gue katakan yang pertama, pasti banyak juga melakukan hal seperti itu, dan itu menjadi fenomena yang sangat menarik untuk kita diskusikan ke depannya bagaimana peran anak-anak muda ini gitu. Oke, ya memang kalau ngelihat di sekarang tuh banyak anak-anak muda yang jadi pemilih pertama, dan tentunya perlu untuk diedukasi dan juga biar lebih aware sama apa yang akan mereka coblos dan pilih ya. Nah, berbicara tentang pemilu kemarin nih tanggal 14 Februari, ini nih pemilu pertama buat lo atau udah pernah milih sebelumnya? Kalau ini pemilu 2024 ini pemilu gue yang kedua sebenarnya. Oh, berarti di 2019 kemarin udah nyoblos ya? Iya, 2019 gue pertama kali nyoblos kemarin tuh. Oh, oke. Kalau gue kebetulan kemarin tanggal 14 Februari itu pertama kali nyoblos, so sebuah pengalaman yang baru dan seru juga, baru bisa nyoblos ya setelah cuma ngelihat kampanyenya aja nggak bisa nyoblos. Nah kemarin kan lo nyoblos dan milih nih. Nah dalam lo memilih itu lo ada kriteria yang spesifik nggak? Dan kalau ada kriteria itu lo cari kriteria itu kemana? Apakah hanya melalui sosial media atau bahkan kan kadang ada juga yang nyertain langsung semacam buklet visi misinya tuh lengkap segala macam. Nah atau mungkin lo mencari referensi dari buku atau yang lainnya. Nah kalau lo tuh kemarin menentuin pilihan lo kayak gimana? Ya cukup menarik berbicara tentang pengalaman gue kemarin kepada pemilu 14 Februari kemarin ya. Dan itu kan adalah kali kedua gue memilih gitu. Nah di sini ada perbedaan yang menurut gue dari pribadi gue sendiri itu adalah perbedaan yang sangat jauh gitu dari mana yang apa gue rasakan di 2019 sampai dan juga di 2024. Oke. Di 2019 itu posisi gue belum mahasiswa, gue belum mengetahui apa-apa, gue belum mungkin berbeda lah dengan sekarang yang gue itu udah masuk jurusan ilmu politik gitu. Tentu ada basis-basis keilmuan yang mungkin itu bisa menjadi
landasan gue gitu untuk memilih gitu. Nah di 2024 ini dari mana sih gue mungkin referensi ataupun bagaimana gue pada akhirnya untuk memilih bagaimana kriteria gue itu sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi fokus utama gue gitu dalam memilih. Mungkin kan banyak orang juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat fenomena 2024 terutama Pilpres sangat menarik. Itu kan banyak sekali tagline ataupun banyak sekali hal-hal yang menjadi sorotan-sorotan publik gitu terhadap kepada beberapa capres gitu, sehingga ketika dia mendengar satu kata dia akan berfokus langsung mengingat ini paslon 01 atau 02 03 gitu. Nah, berbeda gua melakukannya gitu. Gua karena sudah mungkin berpengalaman sekali padahal. Cuman gua anggap itu berpengalaman lah. Iya, oke. Jadi pemahaman jadi gue didasari gue coba mendapatkan atau menentukan pilihan gue itu berbasis kepada informasi yang gue terima gitu. Karena kalau di ilmu politik sendiri itu ada teori tentang perilaku politik yang mana seberapa jauh kita menerima informasi terhadap salah satu calon ataupun partai politik itu akan menentukan pilihan kita atau akan menentukan perilaku politik kita gitu. Nah, gua itu kan ada beberapa hal yang mungkin dibedakan gitu. Mungkin ada yang mendapatkan informasi itu dari media sosial ataupun dia itu ngeriset sendiri ataupun lain sebagainya. Nah, gue juga melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin gue itu mengetahui program kerja, kemudian visi dan misi salah satu calon atau partai politik itu kalau bukan dari media sosial ataupun dari laman resmi calon itu sendiri ataupun partai itu sendiri gitu. Nah, gue coba gue akses itu situs-situs resmi mereka, mungkin kayak contohnya mungkin Instagram kampanyenya mereka, Instagram parpolnya mereka, website parpolnya mereka gitu. Nah itu coba gue lihat, gue riset gitu, gue baca benar-benar secara detail gitu kan, sehingga itu menjadi pemasukan informasi kepada gue gitu, sehingga gue dapat memilih ketiga mana nih calon-calon yang akan gue pilih, baik itu legislatif ataupun eksekutifnya gitu. Nah selain berbasis kepada informasi yang gue dapatkan, tentu gue juga berdasarkan kepada kalau misalnya di politik itu ada yang namanya tentang teori representatif gitu. Gue ingin melihat siapa gitu wakil-wakil yang akan gue pilih nanti, atau siapapun pemimpin bangsa ini yang gue pilih nanti, siapa yang mereka itu mampu menjadi atau memiliki satu representatif yang sama dengan gue, atau mampu memperjuangkan aspirasi apa yang menurut gue itu penting gitu untuk diri gue ataupun untuk orang sekitar gue ya, atau menurut gue itu penting loh ini bagi bangsa ini, itu untuk diperjuangkan atau untuk coba digagas gitu. Nah itu menjadi salah satu basis atau dasar gue menentukan pilihan itu, menjadi referensi gue lah. Selain melihat informasi visi misi dan lain sebagainya, gue juga melihat kesamaan dari setiap aspirasi mereka gitu, kesamaan mereka dan kepada keinginan diri gue, karena tentu kita menggunakan hak kita kan itu kan nggak gratis gitu. Yeah. Apa bayarannya? Bayarannya apalah, sejauh mana gitu mereka itu memiliki aspirasi yang sama dengan kita. Oke, salah satu calon memiliki kesamaan dengan kita. Oke, kita mungkin melihat negara ini seperti ini. Menurut kita gagasan yang baik adalah seperti itu, seperti ini gitu. Dan kita melihat siapa yang paling mendekati dengan apa yang kita inginkan. Nah itu yang gue pilih. Jadi kesamaan aspirasi dan tentu dibarengi dan didasari dengan basis riset informasi yang gue coba dapatkan dari berbagai media sosial dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti gue nangkep benang merahnya di sini adalah bagaimana orang-orang yang lo pilih ini sebagai orang-orang yang bisa merepresentasikan lo. Betul. Ya. Nah, tadi lo bilang soal informasi. Gue mau kita obrol lebih jauh tentang itu. Jadi gini, gue ngelihatnya informasi itu di era sekarang banyak, maksudnya banyak yang bener-bener masif, ya kan? Lu lihat di suatu halaman orang ini bla 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 bla, dan di laman yang lain akan berbeda tuh pandangannya. Tapi informasinya banyak nih yang datang. Nah, bagaimana lu memandang hal itu? Soalnya kan gini. Bisa jadi di suatu laman berita tentang let's say caleg itu dia berhasil membuat bla 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 bla, tapi di laman yang lain dia itu ternyata gini loh bla 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 bla. Nah, tapi lu kan nggak tahu nih kebenaran atau keabsahan dari berita itu, entah dari dua laman ini salah satunya hoax. Nah, bagaimana lu bisa tahu kalau
itu hoax atau nggak hoax, dan bagaimana lu memfilter informasi yang sedemikian banyak. Apalagi kemarin kan pas menjelang pemilu tuh banyak banget informasinya dan beritanya juga luas banget, hampir di tiap platform tuh. Kalau kita buka Instagram, YouTube, TikTok, X, itu udah banyak banget beritanya. Nah, lu bagaimana tuh memandang hal itu? Kalau memandang soal bagaimana gitu kan Kita menyaring gitu ya, mungkin peran media sosial gitu kemarin di pemilu kemarin itu menjadi hal yang menjadi fokus utama gitu pada saat itu, karena kita kan nggak bisa memungkiri gitu perkembangan media sosial atau perkembangan teknologi yang informasi yang semakin melesat jauh kan, sehingga keterbukaan akses, keterbukaan informasi itu menjadi hal yang mungkin sudah bisa didapatkan oleh siapapun gitu. Nah, cuman tantangan dan permasalahannya adalah dari sebanyak informasi yang telah terbuka di media sosial ataupun di internet atau di jagat maya, tantangannya adalah mana yang benar dan juga mana yang salah. Sejauh mana kita mampu memastikan kebenaran berita-berita tersebut gitu. Betul. Bisa saja kalau misalnya kita sering mendengar satu kutipan gitu kan. Jadi kalau misalnya di kampusku itu mengenal ataupun kita pasti nggak asing lah dengan ini. Sesuatu kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus itu akan menjadi kebenaran gitu. Betul, setuju. Nah, itu yang sangat bahaya gitu. Yeah. Kadangkala banyak sekali yang sebenarnya kebohongan tapi disampaikan terus-menerus sehingga publik yang mungkin mungkin awam gitu ya membaca itu terus menerima itu secara masif gitu kan, itu akan menganggap suatu kebenaran. Nah, itu tantangan yang mungkin sangat sulit untuk dicoba kita lihat gitu. Nah, mungkin dari gue sendiri bagaimana kemudian coba memfilternya gitu kan, coba memilah-milahnya. Nah, disinilah pentingnya kita itu harus yang namanya itu ketika kita mendapatkan satu informasi dari media sosial, kita coba cross check terlebih dahulu gitu, kebenarannya, keabsahannya dan sebagai macamnya gitu. Dari manakah sumber berita tersebut, kemudian apakah berita tersebut misalnya dari media berita online lah katakan, dari siapa, platform mana, ditulis oleh siapa, kemudian kita cross check terus ke belakang apakah itu benar atau tidak gitu. Takutnya itu adalah suatu mungkin kita kan pemilu kemarin kan sangat dihantam lah dari jagat maya kita adalah berita-berita terkait dengan pemilu khususnya gitu kan. Itu tentang berita hoax, framing, ujaran kebencian, buzzer gitu kan, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, itu kan menjadi satu fenomena atau satu konflik media sosial yang kita lihat, saksikan bersama-sama gitu. Kita lihat di TikTok saling sindir ya kan. Mungkin kita lihat di X mereka saling sindir gitu. Saling hujat gitu kan. Kalau misalnya gua ngelihat di komen itu kan kayaknya ngebela capres tuh sama dengan kayak ngebela agamanya gitu. Hidup dan mati, surga dan neraka gitu. Mereka benar-benar mampu kayak mereka tuh kayak nggak segan-segan kayak mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin wah itu menurut gue sih udah keterlaluan gitu. Karena disitulah mungkin pengetahuan kita terkait dengan suatu kebenaran itu menjadi tantangan tersendiri. Kita melihat satu informasi, jangan sampai kita hanya terfokus pada satu sumber saja. Kita jangan hanya membenarkan satu sumber saja gitu. Coba kita lihat berbagai sumber sehingga nanti kita komparasikan, kita bandingkan kebenaran berita tersebut. Katakan satu sumber A, sumber B, sumber C. Ketika kalau memang ketiga sumber yang memang telah terakreditasi kepercayaan publiknya ya, itu mengatakan hal yang serupa, ya mungkin itu bisa kita anggap suatu kebenaran gitu. Cuman kalau misalnya ada sumber A, B itu berbeda gitu kan. Nah, itu kan yang menjadi menarik gitu kan, sering terjadi. Nah, tinggal kita lihat gitu, sumber A itu track recordnya gimana, sumber B track recordnya gimana, kemudian kaitannya gimana. Dan kita analisa sendiri dengan pemahaman kita. Jadi jangan sampai kita ini seperti apa yang dikatakan media A, ya kita pahamnya A gitu. Coba kalau misalnya media katakan A, coba kita kritisi. A-nya A yang seperti apa? Ya kan? A kecil, A besar, A bagaimana? Nah, kita bedah dulu A-nya gitu. Nah, sama dengan hal informasi lainnya gitu. Mungkin gue melihatnya seperti itu sih. Itu menjadi kekhawatiran juga di media sosial gitu ngeliat pemilu sekarang. Iya, sejujurnya kalau dari gue pribadi juga merasa resah, tidak yakin bahwa banyak banget gitu informasi yang masuk ini, terus kayak wah gimana ya jadinya. Tapi dengan ngedenger pendapat lo tadi, gue jadi kepikiran bahwa
emang aturannya kita harus lebih banyak mengkomparasi berita-berita itu gitu. Betul. Istilahnya mungkin kalau gua sum up dengan kalimat itu lebih banyak berliterasi ya. Itu literasi digital kita terus tingkatkan lagi. Betul. Oke, menarik tadi yang lo bahas mengenai informasi yang memang sangat banyak ya yang masuk. Nah, selanjutnya gue bakal nanya tentang hal yang sedang berlangsung sekarang nih, tentang rekapitulasi. Tapi simpan dulu jawabannya, kita akan kembali lagi di next segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI. Halo teman pemilih, kembali lagi. Bagi teman-teman pemilih yang baru bergabung, jangan kaget karena hari ini kita dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga UIN Jakarta sedang mengambil alih. Ada gue Zahrio dan juga di sini ada Husni. Kita lanjut lagi, bro. Obrolan Kita lanjut ya. Ya. Sekarang ini kan kita udah masuk ke dalam proses rekapitulasi. Pemilunya udah kan kemarin. Ya, pilpresnya udah. Pileknya udah. Pilkada nanti. Pilkada nanti. Itu ntar. Nanti. Sekarang kita masuk ke dalam proses rekapitulasi ya kan. Nah, di media sosial ini banyak nih hasil akhir dari pemilu. Yang bilang si inilah menang, si itulah menang, macam-macam dah. Banyak banget. Nah, kalau menurut lu gimana nih lo memandang hal itu dengan tadi kan seperti yang kita bahas tadi tentang banyaknya informasi yang masuk dan bagaimana kita menyaringnya, terus juga hasil akhir yang tiba-tiba banyak banget dan secara teknis juga aturannya harus ada penetapan dari KPU dulu kan baru bisa dibilang hasil itu valid gitu. Nah, bagaimana lo memandang hal itu? Apakah ada kekhawatiran tentang pemilu dengan banyaknya informasi-informasi yang beredar ini? Oke, terkait dengan hasil akhir pemilu ya, yang saat ini kan masih tahapan gitu di KPU itu sendiri, yang mana mungkin sekarang ini pemilu masih direkap, masih tingkat kecamatan, nanti kan melalui kota, provinsi, dan sampai nanti kan ke KPU RI gitu. Nah, tentu menjadi satu kekhawatiran gua gitu kan, melihat bagaimana masyarakat kita ini sangat mudah terpecah belah, sangat mudah terpolarisasi ketika dipantik dengan pemicu yang mungkin menurut mereka itu bisa menjadi satu masalah. Salah satu contohnya apa? Hasil akhir pemilu. Banyak sekali sumber-sumber yang mungkin gue sangat cukup menyebalkan gitu, sumber-sumber tersebut yang mungkin dia itu nggak bisa, belum tentu mampu mempertanggungjawabkan datanya dari mana gitu. Contoh kayak banyak sekali video-video di TikTok itu kan menjadi sosok, menjadi cenayang-cenayang KPU ya gitu kan. Dia itu mampu melampaui KPU itu sendiri gitu. Bahkan menyebut angkanya sekian gitu. Padahal data per hari yang gue baru cek tadi ya pagi aja, data yang masuk Pilpres aja baru 77% gitu. Bagaimana dia mampu menetapkan kayak hasil akhirnya sekian gitu, yang menang ini gitu. Itu kan menurut gue itu bisa menjadi satu pemicu konflik di tengah masyarakat. Dan itu terjadi saat ini. Memperdebatkan. Nah, itu yang menurut gua kita sebagai pemilih yang mungkin sebagai masyarakat seharusnya cukup berhati-hati ketika kita menerima informasi tersebut, karena menurut gua informasi data hasil KPU atau hasil pemilu itu merupakan satu ya informasi yang sangat sakral gitu menurut gua, karena dari tahapan pemilu yang panjang pasti kan orang tuh apa tujuannya, apa yang mereka nanti, yaitu hasil, itu tujuan mereka. Nah, itu jangan sampai kita itu termakan oleh informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berbicara tadi kita di awal, semua masyarakat itu berhak untuk mengakses keterbukaan informasi. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemilih, kita sudah seharusnya mengawal, kita pantau secara bersama-sama bagaimana perhitungan suara di KPU. Dengan coba kita lihat di website nih gitu kan. Itu kan bisa diakses oleh semua orang. Di info.pemilu.kpu.go.id gitu. Kita bisa akses di sana, kita bisa lihat suara kita sudah sampai mana. Ya kan, sudah berapa persen data yang diinput. Kebenarannya seperti apa. Jangan sampai banyak sekali media-media, banyak sekali sumber-sumber itu yang mencoba seperti kesannya dia itu ingin melampaui KPU gitu. Jangan sampai gitu seperti itu, karena itu menjadi salah satu pemicu ataupun ada pemantik dari konflik tengah masyarakat. Karena berbicara pemilu, berbicara pilpres, pileg, dan lain sebagainya, itu adalah mereka semua sangat menunggu hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi
Itu kekhawatiran gue. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita muncul konflik. Kita harus hargai, kita harus hormati bagaimana tahapan yang ada di KPU. Proses-proses di KPU itu bisa kita kawal. Itu menurut gue gitu. Untuk kepada seluruh masyarakat agar kita ini ya udahlah, pemilu kita nih damai gitu kan. Jangan sampai kita menjadi saling caci maki, saling menjatuhkan gitu. Dengan kemakan informasi yang menurut gua itu palsu, tidak bisa, itu adalah pengadu domba dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Ya, oke. Berarti yang gue tangkap adalah bagaimana kita itu harus mengawal hasil yang memang resmi dari KPU sampai memang rekapitulasinya itu selesai. Yang mana kan secara itu kita bisa cek secara real time ya di websitenya KPU juga. Betul. Dan menurut gue itu adalah opsi terbaik dan kita tidak patut lah rasanya untuk mendahului KPU dan juga yang memang menyelenggarakan pemilu ini gitu kan. Sepakat. Oke. Nah, tadi lu mention tentang pilkada yang memang akan dilaksanakan beberapa bulan dari sekarang. Nah, harapan lo tentang pilkada tahun ini gimana? Ya, harapan gue untuk pilkada karena kita sama-sama orang Jakarta bukan? Iya. Ya, tentu kan kita akan menjalankan pilkada gitu kan. Iya. Nah, tentu harapan kita ke depannya adalah kita mengevaluasi, mungkin nggak usah jauh-jauh dari orang lain, kita dari diri kita sendiri gitu. Apakah, pasti gue yakin banyak orang yang pada akhirnya menyesal gitu. Ada yang menyesal kenapa gue golput, kenapa gue menyesal gue ke TPS gue coblos semua gitu kan. Gue datang ke TPS cuman nyoblos 1 kertas suara padahal dikasih 4 gitu. Mungkin banyak yang menyesal pada akhirnya. Karena betapa pentingnya hak suara kita itu untuk menentukan nasib ke depan bangsa ataupun kota kita gitu kalau bicara soal pilkada kan. Nah, apa yang gue harapkan adalah kita harus bisa lebih kritis lagi, kita harus bisa menentukan sikap kita ingin kepada siapa kita menaruh hak suara kita, dengan cara apa? Dengan cara kita coba akses semua informasi yang disediakan oleh calon, oleh partai politik pengusungnya, bahkan oleh KPU RI itu sendiri. Kita semua, jadi jangan malas-malas lah ngebuka website itu, jangan megang HP cuman buka-buka media sosial TikTok dan lain sebagainya gitu. Kita coba buka website yang memang itu menunjang penambahan informasi kita gitu terhadap pilkada nanti, sehingga pemilih-pemilih nanti yang untuk di pilkada itu tidak lagi terpecah belah ataupun gampang terpengaruh dengan politik identitas, karena itu sangat berbahaya menurut gua. Jadi kita sudah masuk kepada eranya kita memilih orang itu dengan pemahaman informasi kita. Kita memilih dengan secara rasionalitas kita. Apakah dia mampu itu menjadi jawaban dari setiap tantangan ataupun permasalahan yang ada di kota Jakarta ini itu ke depannya. Nah, itu menurut gua harapan gua ke depannya. Jadi kepada seluruh pemilih di kota Jakarta atau kita Jakarta ya, pilkada, lebih banyak baca, lebih banyak akses informasi. Jangan malas-malas atau apalagi mudah terpengaruh dengan sumber-sumber media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, mungkin kalau kita singkat dalam satu kata kunci, jangan lupa berliterasi digital, teman-teman. Sepakat, literasi sangat penting. Betul. Oke, menarik. Bagaimana tentang kita berliterasi digital juga berdampak kepada kita pilkada dalam beberapa bulan ke depan, dalam bagaimana kita memilih. Nah, kan kita sebagai mahasiswa nih ya, berhubung kita lagi ambil alih podcastnya nih. Kita lagi bajak nih. Kita lagi bajak. Kalau menurut lo sebagai mahasiswa, pemilu yang ideal itu kayak gimana? Pemilu yang ideal, kita sebagai mahasiswa mungkin gue akan menjawab seperti ini. Pemilu yang ideal adalah pemilu yang mana setiap masyarakatnya itu mampu atau memiliki kesadaran betapa pentingnya hak suara mereka itu untuk digunakan kepada kontestasi pemilu. Kemudian pemilu yang terselenggara secara transparan, secara adil, itu merupakan pemilu yang gue harapkan gitu. Pemilu yang damai, tidak terpecah belah, pemilu yang tidak hanya mengedepankan ego kita saja, pemilu yang tidak hanya mengedepankan tentang identitas kita saja, tapi kita coba kedepankan tentang kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Itu pemilu menurut gue ideal. Sehingga kita akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilu, itu tujuannya bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan 5 tahun bangsa dan negara kita. Maka dari itu, partisipasi aktif masyarakatnya itu menjadi poin penting gitu. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang teori demokrasi, adanya
adanya partisipasi publik, partisipasi masyarakat itu menjadi pilar utama dalam terjalannya demokrasi. Keterlibatan juga, setiap penyerapan aspirasi kita lihat. Kalau misalnya pemilu itu diadakan hanya untuk kelompok tertentu, hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri saja, ataupun kita tidak mau kita tidak mau berpartisipasi secara aktif pada pemilu, ya itu menurutku sangat disayangkan gitu. Karena makanya kita sering mendengar satu kutipan, buta terburuk adalah buta politik. Kita jangan pernah protes kenapa pada akhirnya bahan pangan meningkat. Kita jangan pernah protes kenapa BBM meningkat. Kita jangan pernah protes segala hal yang ada di sekitar yang melekat pada kehidupan sehari-hari kita. Itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya itu tidak lepas dari setiap kebijakan, keputusan politik yang ada di Senayan sana gitu. Yang ada di istana. Maka dari itu rasa-rasanya tidak mungkin kayak kurang menurut gue ya. Lu protes, lu apa, tapi lu aja nggak ingin berpartisipasi. Sekecil lu datang ke TPS yang mungkin itu nggak terlalu jauh dari rumah lu untuk mencoblos gitu. Nah menurut gue itu pesan gue, kenapa pada akhirnya pemilu yang ideal adalah pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat-sangat masif, kemudian pemilu yang damai, pemilu yang mengedepankan informasi-informasi dengan sumber-sumber yang kredibel. Oke. Berarti yang gue tangkap poinnya adalah bagaimana si pemilu ini tuh menjadi wadah demokrasi bagi masyarakat dan juga bernegara, tapi dengan tetap mengedepankan aspek Indonesia itu sendiri. Aspek Indonesia yang gue maksud adalah bagaimana kita tetap damai satu sama lain dalam menjalankan kontestasi demokrasi itu sendiri. Karena kontestasi demokrasi itu sendiri yang gue lihat adalah kita sangat wajar jika memiliki pilihan yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda. Namun pada akhirnya kita harus sama dan sepakat untuk berdamai sebagai Indonesia. Sepakat. Oke. Mungkin kita break dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di kanal YouTube KPU RI. Oke. Kembali lagi teman-teman sama gue Zahrio dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Husni dari Universitas UIN Jakarta. Kita lanjut lagi, bro. Udah ada pertanyaan nih, soalnya tadi gue juga buka kolom pertanyaan di Instagramnya KPU RI. Berhubung kita lagi bajak, kita bajak aja sekalian Instagramnya ya kan. Kita buka kolom pertanyaan terkait dengan yang kita bahas hari ini nih soal pemilu. Ada pertanyaan yang masuk dari Diwa. Dia nanya, bagaimana buat suara kamu tuh bermakna dalam pemilu? Wah, menarik nih pertanyaannya. Ya, gimana? Silakan dijawab. Oke, terima kasih kepada Diwa dimanapun kau berada, karena sudah nanya ya. Jadi, bagaimana sih kita memaknai satu suara kita, satu hak suara kita terhadap pemilu 2024 ini? Gue memaknai hak suara yang gue gunakan itu sangat sederhana. Gue datang ke TPS, gue mencoblos, gue lalu balik ke rumah lagi. Dan gue memaknainya adalah gue ingin menggunakan hak suara gue sebagai warga negara yang baik. Itu sebagai bentuk gue, sebagai langkah konkret gue, kita sebagai masyarakat, itu dapat terlibat terhadap proses politik yang terjadi di negara kita. Sehingga menjadi warga negara yang baik, selain kita adalah dengan menjaga kerukunan kedamaian, kita juga harus terlibat dalam aspek kenegaraan, terutama kepada aspek politik. Makanya kita mencoblos, kita datang ke pemilu, itu adalah pemaknaan terhadap diri kita sendiri, bahwasanya kita telah menjadi warga negara yang baik, karena kita ikut terlibat dalam proses pemilu 2024. Gue sangat sederhana memaknainya. Sehingga apapun pilihan kita nantinya, apapun hasilnya menang atau kalah, itu urusan nanti. Tapi yang paling penting dan paling esensi menurut gue adalah yaitu kita telah terlibat, kita berpartisipasi aktif, karena itu adalah pemenuhan hak kita gitu sebagai warga negara. Mungkin itu kalau gue memaknai hak suara gue di TPS. Kalau lu gimana? Kalau gue memaknai itu sebagai kita sama seperti lu, kita bernegara dan juga mendapatkan promo tinta. Oh, banyak tuh promoan pakai nggak? Kan? Habis nyoblos gitu. Habis nyoblos kan dapat promo kan lumayan, dapat promo, kita nyoblos berdemokrasi, udah kan win-win semua kan.
Oke, menarik. Jadi lu tadi bilang bahwa kalau yang gue tangkap adalah bentuk representasi bagaimana lu bernegara dengan lu mencoblos itu kan. Oke, menarik. Oke, mudah-mudahan Kak Diwa pertanyaannya bisa terjawab. Dan jadi tadi gue juga menjawab bagaimana gue memaknai pemilu tersebut dengan ya kita bernegara sekaligus juga kita mendapatkan banyak benefit dari hal itu, salah satunya promo dan sebagainya. Oke, kita udah sampai di ujung acara nih bro. Kita udah bajak nih. Udah selesai ya? Udah selesai. Padahal kita kira sampai besok pagi. Lamaan dong. Udah. Kita udah kelar. Mungkin closing statement deh dari lo mengenai apa yang kita obrolin. Bahas tadi ya kita obrolin hari ini. Mungkin terakhir ya dari kita, mungkin sebenarnya bukan dari gua gitu, dari pembahasan kita ini. Mungkin gua menyampaikan satu pesan yang menurut gua itu sangat penting untuk gua sampaikan kepada seluruh teman-teman gua, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh penonton podcast KPU RI. Kita harus tetap kawal bersama tahapan-tahapan pemilu 2024 secara damai, secara terbuka, secara tertib, jangan mudah terpecah belah. Kita gunakan semua hak-hak kita untuk mengakses keterbukaan informasi publik itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menjadi timbul permasalahan akibat adanya sumber-sumber informasi yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya gitu, terutama tentang hasil akhir pemilu. Pemilu belum usai karena tahapan masih panjang, maka dari itu kita tetap kawal karena akses sangat mudah terbuka gitu. Sehingga jangan lupa saksikan ya nanti. Di mana itu ditayangin guys nanti? Tayangin kan? Tayangin kayak di YouTube KPU RI. Nah, oke. Jadi sudah selayaknya sebagai mahasiswa, kita semua ya, kita berdua mahasiswa, jangan kita itu cukup terabaikan lah. Jangan kita mengabaikan pemilu-pemilu ini. Jangan juga kalaupun memang ada hal-hal yang mungkin bisa kita kritisi, kita protes kepada KPU, gunakan hak-hak yang memang sifatnya itu konstitusional. Kita gunakan cara-cara yang sifatnya itu selayaknya bagaimana mahasiswa gitu. Jangan kita seperti menyebar hoax, menyebar fitnah, ya kan? Apalagi kita sebagai pemicu terpecah belahnya masyarakat. Jangan seperti itu. Gunakan cara yang pintar, gunakan cara-cara yang memang ideal. Mungkin sekian dari gue ya untuk pesan gue terakhir lah kepada seluruh orang yang akan nonton podcast KPU RI. Ya. Mungkin gue bakal summarize, gue bakal singkatkan dalam beberapa kalimat. Tetap kawal, tetap cerdas, tetap bijak. Setuju? Setuju. Oke. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton podcast KPU RI. Terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Have a See you. nice day.